Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini hari 18 Agustus 2020 kami lagi ada di Pondok Pesantren Modern Al-Azhari, dan di sini saya sudah bersama namanya Dek Fatimah. Dek Fatimah itu dia adalah santri baru 2020, baru masuk kemarin. Nah, kakak-kakak dan juga bapak ibu wali santri yang saya hormati, terima kasih udah mau menonton video ini, karena di video ini kami akan mengajak kakak-kakak dan juga bapak ibu untuk berbagi pengalaman atau berbagi cerita yang dimiliki oleh Adik Fatimah ini, karena madrasah kami atau MTS atau Pondok Pesantren Modern Al-Azhari ini punya tiga keunggulan, yaitu Al-Quran, bahasa, dan teknologi. Al-Quran itu tentang hafalan atau tahfidzul Quran. Bahasa itu kita ada 3 macam, yaitu bahasa Arab, Inggris, dan juga bahasa Mandarin. Kemudian ada juga teknologi informasi. Namun kali ini yang kita bahas adalah tentang tahfidzul Quran atau tentang hafalan Al-Quran. Nah, namun sebelumnya dulu perkenalkan dulu, di samping saya ini adalah nama lengkapnya siapa, Mbak? Fatimah Nur Syifa. Fatimah Nur Syifa. Nur Syifa. Oke, Fatimah Nur Syifa rumahnya mana? Tanjung itu Purwokerto ya? Ya. Oke. Fatimah Nur Syifa, Tanjung, Purwokerto. Kelas berapa, Mbak? 7B. Kelas 7B ya. Oke. Ya. Jadi santri baru, namun di sini sekolah belum aktif, jadi untuk masih di kegiatan-kegiatan di pesantren. Nah, Adik Fatimah ini ada yang spesial dan ada yang luar biasa. Kemarin kita baru menemukan bahwa Adik Fatimah ini bisa menghafalkan surat Ar-Rahman dalam waktu 2 hari. Betul ya, Mbak? Iya. Dalam waktu 2 hari yang jumlah ayatnya 78. berapa? 78. 78. Wow. Itu sebuah kelebihan yang luar biasa. Dan ini kami atau dari Ustadz-Ustadzah tahfidzul Quran juga sudah mengecek, karena memang mahrujnya, karena memang bacaannya, hafalannya itu bagus. Jadi hafal bukan sekedar hafal, tapi memang aturan cara bacanya juga udah benar dan udah bagus. Nah, dan kali ini saya mau mewawancari Dek Fatimah ini untuk berbagi cara atau teknik atau tips bagaimana sih dia bisa menghafalkan surat Ar-Rahman dalam waktu 2 hari. Dia yang lebih kagetnya lagi, kemarin terakhir itu menghafalkan surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah dalam waktu berapa, Mbak? 5 jam kan? Dalam 5 jam dapat berapa? 18. Dapat 18 lembar? Ayat. Dapat 18 ayat. Pada surat Al-Baqarah suratnya banyak-banyak banget. Oke, itu aja. Dan langsung nanti saya akan interview kepada Dek Fatimah tentang tips-tipsnya kepada bapak-bapak. Silahkan disimak, dan juga kakak-kakak. Siapa tahu tips ini nanti bisa digunakan atau bisa diterapkan di putra-putri bapak ibu, atau mungkin bisa dipraktekkan ke santri-santri bapak ibu. Ya, langsung saja pertama pertanyaannya buat Mbak Fatimah. Surat Ar-Rahman dalam waktu 2 hari itu sebelumnya udah pernah menghafalkan apa belum? Belum pernah. Berarti baru menghafalkan itu kemarin itu? Iya. Oh. Terus cara menghafalkannya itu gimana? Kalau saya sih hafalin dulu baca 5 ayat, terus dia hafalin ya minimalnya 20 kali. Terus abis itu kalau udah dan hafal, nanti ditutup Al-Qur'annya, terus dibaca dari awal sampai ayat 5 itu. Oh, jadi pertama kamu hafalin 5 ayat dulu. Iya. 5 ayat. Terus 5 ayat itu cara ngafalinya dibaca 20 kali. Dibaca 20 kali, terus setelah 20 kali ditutup. Terus
terus dibaca dari ayat 1 sampai 5. Dihafalin maksudnya, Ya. kan udah dihafalin dari 1 sampai 5. dari 1 sampai 5. Oke, dihafalin. Tapi pas baca, pas Al-Qur'annya ditutup kan biasanya lupa lagi, Mbak. Ya. Itu gimana biar nggak lupa lagi itu? Ya kalau misalnya merasanya belum hafal ya nanti diulangi lagi. Dibaca lagi. Ya dibaca lagi. Kalau misalnya 20 kali belum hafal ya ditambah lagi jadi 40. Jadi 40. Itu angka 20, angka 40 itu patokan ya, Mbak? Maksudnya Iya. Jadi minimal 20, kalau udah 20 kok udah hafal ya berarti dibaca 20 kali cukup. Iya. Tapi kalau misalnya 20 kok ditutup kok ternyata belum hafal, berarti 20-nya tadi yang bacanya ditambahin lagi sampai 40 gitu ya. Iya. Oke. Terus setelah itu, Mbak, setelah 20 kan baca 5 ayat. 20 kali terus ditutup. Setelah ditutup terus dibaca, dilafalkan. Dilafalkan terus udah hafalkan misalnya nih yang 5 ayat itu tadi udah hafal. Terus yang ayat berikutnya yang ke-6 ke-7 kayak gitu lagi dibaca lagi. Iya. Seterusnya sampai terakhir. Terusnya sampai ke akhir. Terus yang ayat 1 dibaca lagi nggak? Iya. Oh. Berarti yang ayat satunya dibaca 20 lagi juga gitu. Bukan kan nanti kan hafalin lagi dari ayat 6 sampai ayat 10. Terus kalau misalnya udah hafal gitu ditutup, habis itu nanti ulangi lagi dari ayat 1 sampai 20. Oh. Biar Berarti ayat yang itu- ngulangin ayat 1 sampai 20-nya itu yang pas ditutupnya itu ya. Ya, Oh, gitu. diulang-ulang lagi. Jadi pertama baca dulu sampai 20 terus ditutup, dihafalin. Dihafalkan itu. Kalau misalkan udah hafal berarti udah cukup bacanya. Ya. Bacanya terus nanti baca lagi yang ayat seterusnya. Ya. Terus ditutup lagi, terus dibunyikan laginya Iya dari ayat 1 sampai dari ayat 1 sampai ayat yang tadi terakhir dibaca. biar yang sebelumnya biar nggak kayak biar nggak lupa. Iya, nah itu masalahnya. Biasanya kan kita atau orang menghafal Quran kan atau menghafal apapun, saya menghafalkan ini nanti kalau setelah lanjut yang sebelumnya lupa. Gitu ya. Iya. Oke. Terus kesulitannya apa, Mbak, kalau lagi menghafalkan Ya itu? kalau misalnya sulitnya sih mikirnya itu kalau udah selesai. Sebenarnya udah selesai habis itu nanti harus diulang-ulang lagi sih jadinya pikirannya itu kayak gimana gitu. Maksudnya kalau kamu udah ngafalin Iya, udah sampai selesai, Ya, itu kan harus ulang-ulang lagi kan itu biar nggak bayang nggak hilang. ya gitu. Yang susah malah itunya ya, Mbak. Yang berat itunya. Iya. Itu jadi harus Sampai akhir. Ibaratnya harus dilafalkan setiap hari, harus diingetin terus ya. Iya. Oke. Itu tentang kesulitannya. Terus yang bikin Mbak Fatimah ini punya motivasi untuk menghafal Al-Quran apa, Mbak? Motivasinya biar besok kalau misalnya itu kalau misalnya ada anak yang belum bisa ngaji nanti bisa diajarin gitu. Oh, maksudnya kalau ada anak yang pengen ngaji, kamu bisa ngajarin. Iya. Dulu waktu pertama Mbak Fatimah ngaji, pertama hafalan itu disuruh apa kemauan sendiri? Kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Kemauan sendiri ya. Kenapa pengen menghafal Al-Quran dulu? Kan masih kecil kan? Sekarang umurnya berapa? 13. 13. Dulu pertama pertama Al-Quran umur berapa? Kalau enggak 10. 10. Umur 10 ya, udah mulai kenal ya. Oke. Terus kalau kayak Mbak Fatimah itu ngalamin mood kayak gitu nggak, Mbak? Misal nih, kalau seumur-umuran Mbak Fatimah kan misal, aduh saya lagi nggak mood, atau saya lagi nggak fokus, atau saya lagi apa kayak gitu, sok kayak keganggu kayak gitu nggak? Keganggu ya? Iya. Gimana, Mbak, itu, Mbak? Ngaruh nggak? Ya kadang-kadang ngaruh, kadang-kadang enggak kalau saya.
Cara ngatasinnya gimana kalau lagi nggak? Kalau lagi ngamut itu apa tuh namanya, kayak relak gitu, kayak ke depan gitu. Jadinya kan Refreshing. ya refreshing gitu. Oh, refreshing. Jadi kalau lagi nggak mood mending refreshing dulu, Ya bisa nanti ngafalin lagi ya. Oh, oke. Terus ini Mbak, pada saat Mbak Fatimah ngafalin itu ada itu nggak kesulitan-kesulitan lain, misal nih rame, berisik atau apa gitu? Itu apa Mbak? Yang bikin lambat atau yang ganggu kayak gitu? Ya kalau misalnya lagi, kalau di sini kan rame gitu, banyak temen, terus teman-teman itu pada ngobrolnya keras, terus jadinya yang hafal yang tadi itu hampir lupa gitu jadinya. Oh. Ya jadi konsentrasinya agak susah ya. Iya. Berarti waktu yang biasanya Mbak Fatimah pakai buat ngafalin biasanya waktu-waktu jam berapa Mbak? Habis tahajud, terus kalau misalnya kalau siang, kalau nggak ada pekerjaan ya siang, habis duhur, terus sama habis maghrib. Kalau habis-habis sholat ya Mbak ya? Iya. Kalau habis-habis sholat cara ngafalinnya. Terus ngafalinnya itu mandiri, maksudnya apa ya, sendiri gitu? Apa Iya. sama temen, dicekin sama temennya Iya. gitu? Kalau dicek, kalau saya sih nggak itu ya, kata namanya, kalau misalnya yang pendek itu saya bisa ngecek sendiri. Cuman kalau yang panjang-panjang gitu harus dicek sama orang lain. Harus cek sama orang lain ya. Oke. Terus apa namanya? Tapi kan kemarin itu kata Ustadzah juga, saya dapat laporan hafalan yang kamu hafalan itu mahrojnya udah benar. Itu memang hafalinnya harus dengan mahrojnya apa gimana Mbak? Ya kalau saya sih kemarin sama mahrojnya. Sama mahrojnya. Ya Terus cara ngafalinnya gimana? sama kayak yang tadi itu ya. Cuma bacaannya langsung bener ya, langsung mahroj yang bener ya. Oke, berarti kalau misalkan untuk menghafalkan itu apa namanya, sehari dapat berapa itu bisa tergantung sama Mbak Fatimahnya sendiri ya. Iya. Paling banyak menghafalin berapa Mbak? Kalau dulu Paling banyak, paling cepat paling tuh? banyak itu 40 40 apa? Ayat apa 40? Ayat. 40 ayat dalam waktu? Bisa 1 hari, bisa setengah hari. Bisa 1 hari, bisa setengah hari. 40 ya. Tapi hafal itu ya Mbak. Ibaratnya dicek aja berani gitu ya. Kadang kan kalau misalkan hafalin, saya merasa hafal nih, tapi kan merasa Mbak. Tapi setelah setelah dites lupa, grogi atau ngeblank kayak gitu. Oh gitu ya. Terus apa namanya Mbak? Kondisi fisik kayak gitu ngaruh nggak Mbak? Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Misalnya kok habis lari-lari kecapean atau habis apa gitu? Nggak ngaruh. Nggak ngaruh buat Mbak Fatimah, nggak ngaruh ya. Kalau makanan Mbak ngaruh nggak Mbak? Ya ngaruh, pita suaranya. Oh, pita suaranya. Iya, jadi Oh, kalau makanan ngaruh. ya kalau orang lainnya tergantung. Kalau saya, kalau misalnya ngafalin jangan kebanyakan gorengan terus kayak gitu. Nanti kalau misalnya pita suaranya habis, itu apa tuh namanya, nggak bisa ngafalin, kayak apa, Serat. susah. Oh, ngaruh ya. Iya. Seru nih. Jadi pas lagi Mbak Fatimah ngafalin itu tidak makan gorengan sama gorengan tok ya? Sama yang berminyak-minyak itu nggak. Yang berminyak-minyak ya? Iya. Karena itu mempengaruhi hafalan. Maksudnya jadi ganggu ya? Iya, jadinya kalau misalnya mau ngafalin suaranya nggak ada gitu. Oh, karena bacanya banyak sih, maksudnya berulang-ulang kayak gitu ya. Sampai serat gorengan ya. Ternyata ngaruh, nggak kepikiran tuh. Padahal kalau orang ngafalin, apa hubungannya orang ngafalin sama gorengan? Iya kan? Tapi ternyata ngaruh ya.
Oke. Tentang makanan ngaruh ya. Terus dukungan Mbak, kalau dukungan ngaruh nggak Mbak? Dukungan dari lingkungan, dari teman, dari keluarga gitu. Ngaruh. Ngaruh Mbak? Iya. Ngaruhnya gimana Mbak contohnya Mbak? Kayak jadi lebih semangat. Oh, buat motivasinya ya? Iya. Buat motivasinya, oke. Ternyata dukungan juga sangat berpengaruh. Terus kalau lingkungan Mbak, ngaruh nggak Mbak? Ya kalau misalnya orang lain itu ya kadang-kadang ngaruh, kadang-kadang enggak gitu. Kalau saya enggak. Kalau kamu nggak ngaruh? Nggak ngaruh. Maksudnya kan kalau contoh, ya kalau kita ngafalin di lingkungan orang yang menghafalkan Al-Quran, ibaratnya sama-sama menghafalkan Al-Quran kan mungkin lebih enak ya, karena semuanya pada ngafalin. Tapi kalau menghafalkan di lingkungan yang semuanya lagi ngapa-ngapain, tidak lagi ngafalin, kan lebih susah karena kan suaranya keganggu atau apa gitu ya. Tapi buat Mbak Fatimah itu nggak ngaruh ya, mau dimanapun kok yang penting dirinya Mbak Fatimah siap, motivasinya ada ya bisa ya ngafalinnya. Oke. Terus bisa sedikit di itu Mbak, surat Ar-Rahman Mbak? Iya. Bisa? Ya, ya coba Mbak. Dilafalin aja nggak apa-apa. Bismillah gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatu wa nahlu datul akmam. Wal habdul asfi war raihan. Oke, cukup. Hafal ya Mbak? Lancar ya? Maksudnya nggak apa namanya, subhanallah. Suaranya bagus ya? Maksudnya itu ya, tartilnya bagus ya. Oke, ternyata dan itu surat Ar-Rahman selesai satu surat. Ya. 78 dalam waktu 2 hari semalam. 2 hari semalam. Dimulai jam berapa waktu itu pertama ngafalin? Jam habis isya. Habis isya sampai habis isya lagi di malam ketiga. Bukan, habis asar. Sampai habis asar. Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa. Jadi dan bisa apa namanya, bisa didengerin ya, bacaannya, mahrajnya bagus juga, dan apa namanya, nggak loading loh Mbak. Apa ya kalau ngapalin, apa ya di sini apa ya, enggak, itu kayak maju terus gitu, kayak bisa ngafalin. Oke. Terus kalau misalkan udah hafal gitu Mbak, cara jaganya gimana Mbak? Dihafalin terus. Dihafalin ya? Dihafalin maksudnya Ar-Rahman nih disebutin, dilafalkan terus, dibaca terus gitu ya. Oke. Itu surat Al-Baqarah. Dan sekarang udah hafal apa aja berarti Mbak? Al-Baqarah baru nyampe 18. Baru nyampe 18 ayat. Terus setelah Al-Baqarah ada berapa ayat Mbak? Kalau 1 juz 141. 140. Kok tahu Mbak? Kok tahu? Dari mana Mbak? Kemarin dibukanya nyampe akhir dulu. Itu mengaruh nggak Mbak? Jadi strategi nggak? Iya. Gimana strateginya itu Mbak? Strateginya Maksudnya itu kan 1 juz berapa ya tadi? 141. 141. Kenapa Mbak Fatimah sampai mencari informasi bahwa 1 juz itu ada 141 ayat? Biar tahu kalau misalnya ini 141 itu apa tuh namanya, buat berapa hari gitu. Misalnya dihafalin berapa hari gitu. Oh. Biar itu.
Oh, maksudnya buat bagi ya? Iya, dibagi. Buat bagi, misal saya target sebulan 1 juz misalkan, atau 2 bulan 1 juz. Nah, 1 juz ada 141 ayat. Berarti seharinya aku minimal harus dapat berapa ayat kayak gitu ya? Iya. Oh, tapi kan ayatnya panjang-panjang, Mbak. Ngaruh nggak kalau ayat panjang-panjang kayak gitu? Ya, kalau buat saya sedikit ngaruh. Sedikit ngaruh ya. Iya. Patokannya kenapa nggak lembar aja, Mbak? Nggak, kalau lembar nanti kan itu panjang, terus kalau ada diulangi lagi jadinya lupa lagi. Oh, kalau pakainya patokannya lembaran, maksudnya lembar ke-1, lembar ke-2, lembar ke-3, itu nanti kalau diulangi lupa lagi. Iya. Tapi kalau pakainya ayat, malah jadi lebih mudah diingat ya. Iya. Terus berarti untuk misalkan kamu tahu Mbak ayat ini bunyinya apa, ayat ke-10 bunyinya gimana gitu? Enggak, kalau saya enggak. Langsung makan aja. Diurutin ya, yang diurutin ya. Oke. Ternyata cara menghafalkannya begitu, dan subhanallah luar biasa banget, dan bisa didengar juga suaranya, mahrajnya, bacaannya bagus, sangat luar biasa. Dan mungkin tips ini atau cara ini bisa digunakan atau coba diterapkan, walaupun mungkin cara ini tidak mungkin semuanya bisa ya Mbak ya. Maksudnya mungkin buat kamu pakainya kayak gini, mungkin buat orang lain bisa beda lagi gitu ya, bisa beda lagi. Yang Mbak Fatimah tahu selain cara yang dipakai Mbak Fatimah apa lagi Mbak? Ada yang model kalau misalnya yang satunya lagi, kalau ngafal satu ayat 20 kali. 1 ayat 20 kali. Kalau tadi Mbak Fatimah kan berapa? 5 ayat. 5 ayat ya. 5 ayat 20 kali. Kalau lebih kalau daya ingatnya kurang 1 ayat 20 kali ya. Iya. 1 ayat 20 kali, terus ditutup juga sama. Iya. Terus dilafalkan. Kalau masih lupa tambah 40 kali gitu ya. Iya. Oke. Jadi cara modelnya tekniknya gitu ya. Dan yang saya kaget lagi itu gorengan mempengaruhi hafalan. Ya Mbak? Iya. Gorengan mempengaruhi hafalan, luar biasa banget, karena mengganggu pita suara di saat menghafalkan, jadi suaranya habis. Iya. Berarti kayak es kayak gitu juga ya Mbak? Kalau es enggak? Ya, nggak tahu juga. Enggak mesti orang-orangnya ya. Tapi kalau buat Mbak Fatimah gorengan ya. Iya. Atau mungkin makanan-makanan yang mengganggu pita suara lah ya. Oke, ternyata gorengan itu ngaruh. Terus ini Mbak, untuk menghafalkan Al-Quran itu kan butuh motivasi lah. Pasti harus punya motivasi kayak gitu kan. Nah, padahal yang namanya motivasi tak kan naik turun ya Mbak. Maksudnya kadang lagi semangat gitu, tapi kadang aduh lagi jenuh, kadang semangat. Nah, itu caranya gimana Mbak? Kalau untuk menjaga motivasi itu Mbak? Ya, bikinnya positif aja, terus semangat gitu. Semangat ya. Terus kalau misalkan Mbak Fatimah lagi motivasinya lagi down, ngapain Mbak? Ya, mudang berarti apa tuh namanya, kalau misalnya lagi semangat gitu, lagi itu ya, itu ngafalin gitu. Oke. Untuk itu cara untuk yang jaga motivasinya ya, untuk menjaga motivasi. Terus apa lagi nih? Saya malah jadi bingung tanyanya karena apa namanya, Mbak Fatimah ini cara ngafalinya, cara itunya tuh disuarakan apa itu Mbak? Di batin? Disuarakan. Maksudnya pas lagi baca 20 itu bacanya disuarakan. Iya, kalau di batin nggak bakalan bisa. Oh, kalau di batin nggak bakalan bisa. Iya. Harus disuarakan ya. Oke, ternyata kalau misalkan bacanya, kan ada yang menghafalkan mungkin bacanya pelan ya Mbak ya. Mungkin bacanya pelan, nggak keras-keras, tapi itu
Mbak Fatimah ini dibaca dengan maksud dan disuarakan biar lebih mudah lebih mudah hafal ya Mbak ya, untuk lebih mudah hafal. Kemudian setelah 5 ayat dibaca 20 kali, ditutup, terus dilafalkan lagi. Kalau ternyata belum hafal, dibuka lagi, terus dibaca lagi, tambahin 20 lagi ya, ditambahin 20 lagi, terus ditutup lagi, dilafalkan lagi. Kalau misalkan itu ternyata belum hafal juga, ayatnya yang dikurangi ya Mbak. Yang tadinya kan sekali baca 5 ya tadi itu ya, ayatnya yang dikurangi mungkin jadi 3, 2 atau 1 gitu ya, baru dibaca. Oke, caranya ternyata seperti itu. Dan kayaknya semua anak mungkin bisa nggak Mbak, menurut Mbak Fatimah? Ya kalau kayak gitu insya Allah bisa. Semuanya pasti bisa ya. Tergantung apa Mbak? Anaknya. Tergantung anaknya. Biasanya kan kalau kalau anak kan untuk baca untuk menghafalkan itu kan harus ada yang disuruh, ada yang sendiri gitu Mbak. Nah kalau Mbak Fatimah dulu kalau ngafalin itu karena disuruh apa karena diri sendiri? Kalau dulu itu di ngaji itu disuruh biar kalau naik panggung itu kan hotmail itu dulu itu biar hafal gitu. Dia nggak usah baca. Sampai sekarang jadi nggak usah disuruh, udah nggak ada yang nyuruh, udah ngafalin sendiri. Kalau memang punya keinginan sendiri bisa ngafalin ya, karena udah tahu tekniknya ya. Oke, terus menurut Mbak Fatimah kalau orang ngafalin Al-Quran itu memang harus punya kelebihan sebelumnya atau semua orang bisa menghafalkan jika punya teknik ngafalin Mbak? Semua orang bisa. Semua orang bisa ya Mbak? Nggak mungkinnya Mbak peduli mungkin ngaruh karena rumah bukan anak ustadz atau bukan anak kiai, itu mempengaruhi nggak Mbak? Nggak ngaruh ya? Anak siapa aja, orang di mana aja, rumahnya di mana aja, asal anaknya mau belajar bisa ya Mbak ya? Oke, ternyata menurut Mbak Fatimah juga background atau lingkungan yang di tempatnya dia tinggal tidak terlalu berpengaruh asalkan dia punya keinginan. Artinya untuk kekuatan atau motivasi dia untuk menghafalkan Al-Quran itu prosentase pendukungnya tidak terlalu besar, tapi yang lebih besar itu malah yang pada diri sendiri ya Mbak ya. Oke, dan ternyata menghafalkan Al-Quran juga itu ada tekniknya. Jadi ada tipsnya supaya menghafalkannya itu cepat, benar, dan juga makhrajnya benar. Terus belajar makhrajnya gimana Mbak? Ya kayak dibaca, terus diingat ini makhrajnya apa gitu. Ini makhrajnya pendek gitu dibacanya. Untuk yang makhrajnya ya. Menurut Mbak Fatimah itu hafalin dulu baru makhraj atau makhraj dulu baru ngafalin Mbak? Makhraj dulu. Iya. Hukum-hukumnya bacaan dulu. Ya hukum-hukumnya bacaan dulu. Setelah hukum-hukum bacaannya benar baru ngafalin ya Mbak ya? Iya. Jadi nanti setelah ngafalin bacanya udah langsung bener ya? Udah langsung bener. Oke. Itu untuk tipsnya dari Mbak Fatimah. Dan mungkin target di sini di Pondok Pesantren Model Al-Azhari itu salah 7 itu anak itu harus hafal 1 juz ya Mbak? Harus hafal 1 juz 30 ya Mbak? Juz 30. Kalau misalkan tidak hafal juz 30 itu tidak bisa naik kelas. Nah Mbak Fatimah kira-kira bisa nggak Mbak? Ya insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Juz 30 hafal baru bisa naik kelas, dan kemudian dilanjutkan juz berikutnya 1, 2, 3. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mbak Fatimah tentang pengalamannya dia dan juga tipsnya dia cara menghafalkan Al-Quran bisa menjadi motivasi buat teman-teman, buat kakak-kakak, buat wali santri di rumah yang sudah menonton video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe dulu channelnya, dan juga like, share, dan juga komen ke
teman-teman dan juga tetangga biar video ini bisa lebih bermanfaat. Oke, sebelum saya tutup, saya mau sedikit bertanya dulu sama Mbak Fatimah. Doa restu atau dari orang tua ngaruh nggak, Mbak? Ngaruh. Ridho dari orang tua. Ya, ngaruh. Ngaruh ya. Oke, kalau misalkan nih Mbak Fatimah ada orang tuamu di depan sini, mau bilang apa, Mbak? Ya. Iya, sana, Mbak. Ada. Hah? Ada. Iya, ke kamera. Mau bilang apa kira-kira? Apa mau bilang terima kasih atau bilang apa gitu? Ya, buat ibu sama ayah, makasih. Iya, sana, lihat kamera. Lihat kamera. Ya, mic-nya dipakai. Lihat kamera, sana lihat kamera. Buat ibu sama ayah, makasih buat dukungannya. Dia baca udah hafal Ar-Rahman. Dan mudah-mudahan masih hafal soal Quran. Amin. Makasih buat ayah sama ibu. Amin. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah. Oke. Ya, itu saja. Oh, dari saya cukup. Mungkin banyak salah, mohon maaf. Terima kasih Mbak Fatimah. Terima kasih, semoga bisa membantu. Cukup dari saya, banyak salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.